paling saya ingat selama proses di AMP yaitu adalah program acara sesi terakhir. Kita berkunjung ke berbagai masjid percontohan, di antaranya ada Masjid Zona Madinah yang ada di Parung Bogor, kemudian ada Masjid Raya Bintaro Jaya atau MRBJ, kemudian Masjid Darussalam Kota Wisata yang ada di Cibubur, dan yang terakhir di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, di sana kita bisa bertemu dengan para pengurus masjid, para takmir, kemudian kita bisa berdiskusi, kemudian selain itu kita semakin akrab dengan para peserta AMP yang berasal dari seluruh Indonesia. Kita semakin akrab karena kita sama-sama teman seperjuangan dalam memakmurkan masjid yang ada di masjid kita masing-masing. Itu merupakan hal yang paling saya ingat selama mengikuti program AMP. Hal yang paling berkesan dalam step by step pilar yang ada di AMP yaitu yang pertama, pilar Baitullah. Pilar Baitullah ini merupakan pilar utama masjid kami, Masjid Al-Ikhlas, yaitu kita memberikan pelayanan yang maksimal pada jamaah untuk beribadah, terutama untuk sholat 5 waktu. Kita sudah menyediakan 2 imam yang insya Allah sudah hafid, kemudian muadzin juga ada 1 orang, untuk cleaning service di sini ada 2 orang, dan setiap Jumat kita ada program yang namanya Jumat Berkah. Nah, di sini kita menyediakan minimal itu 400 kotak nasi ataupun nasi bungkus. Jadi kita setelah Jumatan selesai, kita bagikan kepada seluruh jamaah yang hadir. Kemudian ada pilar Baitul Dakwah. Untuk pilar Baitul Dakwah ini, Al-Ikhlas sangat diuntungkan dengan ekosistem dakwah yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas. Di sini ada yang namanya lembaga sosial dakwah, yaitu ada Balai Dakwah Sragen yang sekretariatnya berada pas di depan Masjid Al-Ikhlas. Nah, untuk dakwah ini kita banyak terbantu dari lembaga ini dengan program-program dakwahnya, yaitu ada kajian semasa, yaitu kajian Senin malam Selasa, itu rutin diadakan sepekan sekali. Kemudian juga ada tablik akbar yang di sana mengundang ustadz-ustadz yang berskala nasional. Selain itu, di sini juga ada kajian-kajian untuk lokal masyarakat dan jamaah setiap hari. Itu juga ada, khusus untuk ibu juga ada, khusus bapak-bapak juga ada, kemudian subuh ceria juga ada. Selain Balai Dakwah Sragen, ada satu komunitas yang ini sangat membantu Masjid Al-Ikhlas di dalam mengelola anak-anak muda, yaitu namanya Kafilah Hijrah atau bisa disebut dengan KAF. Nah, teman-teman KAF ini memfasilitasi anak-anak muda untuk berkarya di Masjid Al-Ikhlas. Selain itu juga mereka punya tempat untuk berkumpul, tempat untuk nongkrong dalam arti nongkrong kebaikan. Ada yang namanya Kafela. Ini sebuah kafe sebagai tempat untuk berkumpul para pemuda-pemuda hijrah. Kemudian yang ketiga, pilar Baitul Tarbiyah. Pilar ini kita terinspirasi saat kita berkunjung di Masjid Darussalam Kota Wisata. Di sana ada yang namanya Mahat Ali, gratis, total semuanya. Tapi untuk di masjid kami, di Masjid Al-Ikhlas ini, kita baru memulai dengan program yang namanya HTM, bukan harga tiket masuk, tapi hafid tanpa mondok. Ini program untuk anak-anak setelah lulus dari TPA, setelah mereka selesai Iqra, kemudian sudah lancar membaca Al-Quran, kemudian mereka kita latih untuk menghafal Al-Quran, walaupun tidak di pondok, tapi insya Allah nanti target-target beberapa juz yang kita targetkan insya Allah tercapai. Ini masuk setiap hari, kecuali hari Ahad libur, jadi
waktunya pada sholat asar sampai menjelang maghrib. Itu setiap hari ada kelasnya. Kemudian yang keempat, di pilar Baitul Mal ini memang kita masih perlu banyak pengembangan karena kita masih menggunakan pola-pola konvensional, yaitu menggunakan kotak infak yang ada di masjid, kita tempel di beberapa sudut masjid. Selain itu ada kotak infak yang kita titipkan ke beberapa jamaah, ke warga, dan itu dikumpulkan nanti setiap sebulan sekali saat arisan RT. Itu untuk pengelolaan Baitul Malnya. Kemudian Baitul Muamalah kita belum ada untuk Baitul Muamalahnya karena memang ini harus banyak belajar dulu dari beberapa tempat. Walaupun sudah ada pikiran, nanti kita akan membuat yang namanya Al-Ikhlas Mart atau semacam minimarket untuk Masjid Al-Ikhlas. Harapan kami untuk program KMP ini diadakan rutin setiap tahun sebagai salah satu program unggulan dari KMP, tapi perlu proses yang harus lebih akurat lagi untuk pesertanya, atau bisa dikatakan harus lebih selektif di dalam memilih masjid-masjid mana yang bisa ikut di program AMP ini, karena nanti harus ada before dan after setelah mengikuti KMP ini. Sebelumnya KMP seperti apa, setelah mengikuti KMP seperti apa. Untuk proyek kemarin yang di sesi terakhir KMP itu di Masjid Al-Ikhlas, bagaimana memberdayakan anak-anak muda untuk bisa berkontribusi di dalam masjid. Dan alhamdulillah untuk programnya sudah berjalan. Sebenarnya di Masjid Al-Ikhlas ini sudah ada komunitas anak-anak muda yang bernama Kafilah Hijrah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, atau yang bisa disebut dengan KAF. Jadi kita tinggal memberikan ruang untuk mereka, kita berkomunikasi dengan mereka, dan pada akhirnya ada satu program yang kita buat atau kita bentuk yang namanya yaitu Sabtu Ngangeni. Karena Sabtu Ngangeni ini untuk menjembatani anak-anak muda yang saat malam Ahad atau malam Minggu itu mereka pada nongkrong, pada melakukan hal-hal yang tidak positif, maka kita berikan ruang di Masjid Al-Ikhlas Gemolong ini, yaitu sebuah kajian yang dikemas ala-ala untuk anak muda yang bertempat di rooftop atau di lantai 3 Masjid Al-Ikhlas Gemolong ini, dengan narasumber yang pastinya dengan genre khusus untuk anak-anak muda banget. Dari program ini kita semakin mudah untuk menggait relawan anak-anak muda untuk bisa berkontribusi di event-event yang ada di Masjid Al-Ikhlas Gemolong Sragen ini.